mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Kata Yesus yang Esa itu siapa? Ya, Esa itu Allah. Allah itu siapa? Aku tanya-tanya Allah itu Gak usah siapa terus, ya? aman itu. Ya, Ini Allah pakai itu terus, siapa? Allah itu siapa? Allah itu yang Esa. Iya, siapa dia? Gimana sih? Tuhan atau bukan? Kalian itu bertanya tuh yang masuk logika, jangan Iya, saya sepanggal-sepanggal bertanya gitu. ketika Kita Yesus berdebat, mengatakan, oke, Dina, sebentar. berdebat, Oke, kita buka ini jangan aja deh. pertanyaan yang Kita buka ini aja deh. sepenggal-sepenggal. Oke. Ketika Yesus mengatakan, Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Menurut Yesus, satu-satunya Allah yang benar siapa? Allah yang benar itu dia sendiri. Loh, Iyalah, jadi Yesus itu adalah Allah. Allah itu sendiri. Emang kenapa? Yesus itu adalah Allah. Allah itu sendiri. Ya, saya Firman yang bertanya, hidup. Yesus itu adalah Allah. Ya iyalah. Karena Oh, dia berarti itu Allah Allah yang sendiri. disalibkan. Iya. Tuhan Allah, Yesus itu yang disalibkan. Dia memang kenapa? Loh, katanya Allah yang benar itu Jangan. adalah Yesus. Mbak, logika pertanyaan jangan Nggak usah logika, diulang-ulang. karena kamu nggak ada logika, Dek. Terus. Saya tanya, menurut Yesus, Allah yang benar itu siapa? Tuhan yang benar itu siapa? Yesus itu sendiri. Berarti Yesus mengutus dirinya sendiri. Yesus datang dalam rupa firman kepada kami orang percaya. Yesus itu mengutus dirinya sendiri. Tidak ada Yesus mengutus diri sendiri. Dia datang sendiri Sekarang sebagai coba firman. kamu dengar, baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus Ya. adalah utusan. Menurut Yesus, yang utusan ini siapa? Tidak ada yang menurut Yesus. Dia tidak ada yang menurut siapa, menurut Yohanes 17 siapa, menurut nomor siapa, 3 tapi dia siapa yang datang ngomong? sendiri. Yohanes 17 nomor 3 Apa? siapa yang ngomong? Yesus mengatakan itu. Nah, ketika Yesus di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau cawan ini Lari berlalu lagi. kepadaku. Jangan tunggu dulu. pertanyaan, Yesus berdoa kepada siapa di situ? Ketahuan, Mbak. Janganlah Tunggu dulu, taman jangan Getsemani, ketahuan. taman penyalipan, Yesus taman berdoa kepada ketahuan siapa? kalian. Bertanyanya Yesus berdoa kepada jangan siapa? lari, Mbak. Yesus Kalau berdoa kepada fokus siapa? pertanyaan satu aja. Saya bertanya kepada Anda. Waktu Yesus juga di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa sebagai manusiawinya keluar, dia berdoa sebagai Tuhan. Kenapa? Kepada Allah Bapa. Allah Bapa ini siapa? Ah, itu kan bertanyanya nih nggak Bapa ini norak. siapa? Loh, Allah Bapa ini siapa? Iya. Tuhan atau bukan? Kalian bertanyaannya itu siapa? Terus ini siapa? Ini siapa? Pertanyaan. Begini loh, Mbak, ya. ini Yesus bukan mengatakan, tunggu dulu. Yesus juga Bukan. mengatakan, Mbak, aku bersyukur berdebatnya. kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia Iya, mengatakan berdebatnya Tuhan langit tanya dan bumi jawabnya yang adalah masuk akal Bapa. dikit. Sekarang aku tanya, berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa siapa? Bapa ini. Bapa. Bertanyaannya itu bukan berdebat, tapi itu pertanyaannya Bapa ini norak, siapa? nak sesuai Tuhan nama. atau bukan? Sekarang begini, saya Jangan tanya sekarang begini. dari tadi Anda bertanya, saya boleh tanya Bapak nggak? itu siapa? Kau jawab dulu biar saya tahu sebenarnya Tuhan kamu ada berapa. Sekarang aku tanya, Allah Bapa itu di mana? Ya di surga lah. Di mana emang? Ya, itu Tuhan bukan? Lah tanyanya tadi Allah, Ya, sekarang turun bukan. Tuhan, sekarang Kamu ini. kenapa sih nggak mau jawab? Susah banget. Nggak, Kristen ini susah Iya. banget menjawabnya. Bapak ini Tuhan Iya. bukan? Makanya Anda yang nggak tahu Alkitab, pertanyaannya Bapak ini jangan Tuhan norak sesuai bukan. nama Saya kamu. Kristen. Norak Saya pertanyaannya. dulu menginjili, langsung menginjili saya punya pendeta. Omong kosong, penginjilin Bapak kamu di mana? ini, Penginjilin. Coba gereja mana kamu injil? Coba gereja Gereja mana? Betel Indonesia Mawar Saron. Di Sudah? mana? Loh, di Di mana-mana mana? kita senang lah. Kenapa pula kau mau tahu? Sekarang aku tanya, kamu tahu arti antikristus itu apa? Antikristus itu Kenapa yang ada- tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia. Itu kamu. Loh, kamu baca lah. Kamu baca. Loh, kamu baca di dalam Bible Sekarang aku kamu. tanya. Yang tidak mengaku oke. Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan Oke. antikristus. Oke, aku tanya ya. Kenapa ada Kau tidak antikristus jawab, tapi Allah tidak Bapa itu ada siapa? nama Tuhan bukan. Iya. Tidak begini, aku tanya. Allah Bapa Kenapa itu ada Tuhan bukan. Allah antikristus? Bapa itu Tuhan bukan. Sabar, dengar dulu. Anda Kau dari tadi jawab bertanya, dulu, saya Allah nggak Bapa bisa itu Tuhan nanya. bukan. Kau nggak mau jawab, saya Saya- turunkan lagi.
Allah, berarti kalian tuh level Bukan soal bertanyanya Allah. Pertanyaan saya kecil loh. simpel. Allah Bapa ini Tuhan bukan? Ketahuan apa? Tuhan bukan? Apanya? Allah Bapa, Tuhan bukan? Allah Bapa itu Tuhan yang datang Nah, sebagai Yesus juru Tuhan selamat dalam bukan? diri Yesus Kristus. Ya, Yesus Tuhan Kenapa? bukan? Yesus Tuhan bukan? Anak, Mbak, pertanyaan tuh jangan diulang. Pertanyaan tuh jangan Sekarang norak dong. Allah Bapa Pertanyaannya Tuhan. jangan gitu-gitu. Yesus Tuhan. Level Berapa Tuhan sekarang kau? begini. Dari tadi Anda tanya dari Yesus apa? Yesus Tuhan. Enggak, Tuhan itu jawab siapa? aja. Tuhan. Dia Allah berdoa Bapa kepada Tuhan. siapa? Kepada Allah Bapa. Itu Allah Bapa Tuhan. itu siapa? Berapa Pertanyaannya Tuhan kau, norak sesuai Taus? nama Anda itu. Taus. Ketahuan. Adek, tenangkan dulu Roh Kudusnya ya. Allah Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan kamu, Dek? Aduh, ya itu kan sekarang Allah Bapa Tuhan, Allah Bapa Tuhan kamu berapa? Ini berapa? Pertanyaannya norak sesuai nama kamu, Mbak. si Nora kayak gitu. Allah Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Iya. Kudus yang keluar dari Bapa juga Tuhan. Jadi berapa Tuhan kamu, Allah. Dek? Ya sekarang begini, level kita untuk bertanya gitu, sekarang aku tanya, rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan manusia. Jadi pertanyaan itu tidak level untuk Tuhan. dijawab Jadi sebagai Tuhan kau manusia. merancang Anda Yesus paham mati. nggak? Tuhan kau merancang Allah. dia bunuh diri. Dia, Ya, kalau Tuhan dia- kau merancang dia aduh, bunuh diri. pertanyaan tuh, Mbak. Loh, sekarang pertanyaan begini, kamu Yesus tuh disalib nggak? Dari tuh kan balik lagi ke salib. Aduh. Oh, sekarang kan kau bilang rancangan Tuhan. Saya pengen tahu ini rancangan siapa yang meminta Yesus disalib. Dari tadi Anda bertanya, saya boleh nggak Oh, pernah tadi saya kan tanya kau yang Anda. ngomong. Katanya rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Pertanyaan saya, yang merancang Yesus mati di kayu salib ini siapa? Yang udah dinubuatkan berarti yang rancangan tuh Allah sendiri. Oh, berarti Allah Gimana sih? merancang dirinya mati bunuh diri. Kok dibunuh diri? Loh, Allah, sekarang dia mati di kayu salib pertanyaan ini. kalian, dia Mati di kayu salib ini dengan Dia- senang hati apa dia dengan sekarang sedih saya- hati? Loh, sekarang saya Dia- tanya. Dia mati di kayu salib Tanya ini dengan mulu. senang hati atau tidak? tak Allah, kan pertanyaan tuh Nora seperti nama kamu. Pertanyaan dari tadi Nora. Enggak. Marah, dia marah. Yesus. Yesus. Yang merancang Yesus mati di kayu salib adalah Allah Bapa. Nah, pertanyaan saya, berarti Allah Bapa merancang dirinya untuk mati. Kan aku bilang, kamu tahu nubuat nggak? Udah dinubuatkan nggak? Yang menubuatkan itu siapa? Nah, tuh kan tanya lagi Allah. Kan aku udah bilang Allah itu sendiri. Nah, Gimana berarti sih Allah balik merancang tanya dirinya lagi? untuk bunuh diri. Aduh Tuhan, makanya kamu tuh yang kamu bilang kamu keluar dari Kristen tuh kamu nggak ngerti arti selamat, arti keselamatan tuh Allah begitu. merancang dirinya untuk bunuh diri karena kau tadi bilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Loh, kan Jangan kamu yang sekarang. Jangan Kan bilang kamu yang ngomong, bunuh dia, Yesus itu Mbak. adalah Allah itu sendiri. Jadi yang Oke. merancang dia untuk bunuh diri siapa? Sekarang begini, oke. Anda bilang Allah bunuh diri. Sedangkan yang dibunuh itu manusia yang tentara Romawi yang bunuh. Gimana sih kamu? Tapi kau mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Gimana sih kamu? Lah kamu bilang bunuh diri, berarti bunuh diri itu berarti orang itu bunuh diri sendiri. Gimana sih kamu? Sekarang saya tanya, Yesus mati di kayu salib keinginannya sendiri atau bukan? Sekarang tadi kamu bilang bunuh diri kan? Loh, Aku gimana sih? oke, sekarang saya pertanyaan saya begini. Kalau gitu Yesus mati di kayu salib keinginan dia sendiri atau keinginan yang lain? Ya kan aku udah dibilang kan, udah dari jauh-jauhnya itu udah dinubuatkan Siapa yang bahwa dia akan menubuatkan? mati. Oke, Ya, iya, berarti iya, Bapak tanya lagi. Bapak menginginkan Yesus mati. Itu udah dinubuatkan, tidak ada Iya, diinginkan, saya tapi tanya, itu Bapak udah dinubuatkan. menginginkan Yesus Sekarang mati. aku tanya, karena dari tadi kamu tanya, saya tanya kamu, perbedaan nubuat sama diinginkan. Benar. Ya, teman-teman yang ada di channel YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli Mabas Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di channel YouTube-nya Akang Santang Official, Panglima Apologet Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Tos, yang diskusinya yang santun ya, jangan muter-muter kayak gitu. Iya, Jawab aja. saya bertanya. Ya, berarti Bapak menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Coba jawab. Dia nggak tahu buka mute ya? Akang, undang Akang. Ngejelasin Tuhan nggak bisa, buka mute juga nggak bisa. Gimana sih? Itu udah diundang, buka mute-nya, Bang. Bang, buka mute-nya, Bang. Sama akalnya sekalian. Buka.
Udah saya undang bang, buka mute-nya bang. Itu kayaknya dia ngoceh kayaknya itu dia. Nggak tahu buka mute tuh. Yang menubuatkan, gini loh, yang namanya menubuatkan itu biasanya para nabi. Kok bisa Tuhan menubuatkan? Inilah Kristen. Arti nubuat aja saya rasa dia nggak tahu ya. Nubuatan. Berarti ada seseorang yang akan mengatakan sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Itu nubuatan. Para nabi-nabi menubuatkan akan datangnya seorang Mesias. Itu benar. Tapi kalau ada nabi yang menubuatkan kematian Tuhan, ini kemana? Terus, yang namanya nubuatan itu bukan Tuhan yang menubuatkan, tetapi manusianya atas perintah dari Tuhan. Malah typing dia, beda kelas. Halo, Ya, Sekarang coba aku tanya, nabi mana yang bernubuatkan sesuai diri sendiri tanpa ada perintah Tuhan? Sekarang saya tanya Mbak. Apa? Saya tanya Mbak. Ulang. Nabi mana yang bernubuatkan? Mbak bilang, Mbak Nora bilang bahwa nabi itu bernubuatkan dari manusia. So, sekarang nabi mana yang bernubuat dari diri sendiri tanpa ada dari petunjuk dari Allah? Nabi Muhammad saja petunjuk dari Allah. Siapa bilang dalam diri sendiri? Ya, makanya jangan typing aku. Tadi aku mau fight kamu itu. Kamu kan bilang yang nabi yang bernubuatkan itu kan gak ada dari manusia sendiri kan? Tadi bilang, makanya jangan typing aku. Apa sih dia bilang? Saya yang typing sendiri gimana sih lo? Mbak, oke. Sekarang aku tanya Mbak, nubuat itu apa? Coba terangkan ulang supaya aku dengar. Nubuatan itu adalah pemberitahuan sesuatu yang akan terjadi. Dari manusianya lah. Ya Tuhan, itu kan makanya aku bilang nabi mana bisa bernubuat dari diri dia sendiri tanpa ada petunjuk Allah. Ya Tuhan Yesus, ampun deh. Coba mana buka. Ini. Yesus. Mana? Ini sebentar. Mana? Musa belah laut itu dari diri sendiri. Contoh. Itu kan dia bukan bernubuat. nubuatan, itu mukjizat. Aduh. Ya Tuhan Yesus. Oh begini baru ketahuan skillnya Mbak Nura ya. Coba kamu buka Yesaya 7 nomor 14. Ayo buka. Mbak baca aja. Oh, aku lagi di luar soalnya nggak bawa gitu. Oke. Kalau gini kalau aku buka Alkitab ini yang namanya nubuatan. Gitu. Sebentar, ini yang namanya nubuatan. Nubuatan seperti ini. Coba. Yesaya 7:14. Baiklah Tuhan sendiri akan memberikan tanda-tandanya kepadamu. Seorang anak laki-laki akan lahir dari seorang anak darah dan ia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Ini yang namanya nubuatan. Seorang nabi akan lahir. Bukan ada Tuhan menubuatkan kematian Tuhan. Ya ampun. Engkau akan mati, ya kan? Engkau lahir dan akan mati di tiang kayu salib. Itu kan udah dinubuatkan juga, Mbak. Di mana tertulis? Di mana? Coba bacalah di Perjanjian Baru. Soalnya begini, Mbak. Aku lagi di luar. Ya iyalah. Kau bernarasi, kau nggak ngasih data sama saya. Baru kau bilang. Oke, begini. Kau Kristen. Nggak kau baca Bibelmu? Ya begini kan aku udah bilang aku di luar, kalau aku balik baca ke ayat Alkitab berarti handphone putus dong, jawabannya putus. Ya udah saya tunggu, saya akan jambak kamu lagi, carilah. Di mana Tuhan menubuatkan dia akan disalibkan, akan dilahirkan, mati, disalibkan untuk menebus dosa. Di mana dibunuh-buatkan? Ya. Melahir, mati dan dikuburkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga, kan ada kan? Loh, mati disalibkan itu di mana? Oh gimana? Jadi kita Matius lah. Iya mana? Dimana? Cari. Saya tunggu kamu. Nanti saya jambak lagi. Saya moderator. Ya. Kadang-kadang tahu tapi ini. Udah carilah Pak Taus. Pak Taus kalau nggak tahu bilang aja Pak Taus, jangan malu. Nanti kita. Gak apa-apa dia cari dulu. Itu bahasa umum hari ini. Itu bahasa umum. Iya, tapi di mana memang tercatat Tuhan menubuatkan Yesus mati di kayu salib, disalibkan,
lahir, mati di kayu salib, ya kan? Lahir, Ah. mati, dan dikuburkan, dan pada hari ketiga akan bangkit. Ya, di Nah, mana itu kan Tuhan? ada. Iya, iya, iya. Di mana Tuhan di mana Tuhan menubuatkan? Ya, silakan cari. Enggak, cari dulu. Saya akan jambak kamu. Di mana? Di mana, Pak? Biar enak kita. Nanti saya jambak. Nanti kalau Pak Tous ini jatuh, ya, angkat lagi. Angkat lagi, ya. Dibangkitkan lagi di room ini, ya. Astagfirullahaladzim. Dikencengin tab-tab layarnya teman-teman, kencengin ya, lopornya digas. Oh, sebenarnya temanya ini siapa korban penebus dosa, ya? Korban penebus dosa temanya. Iya. Tadi malah si Ginca malah lari kemana-mana. Jangan kita main turun-turunin lah. Lucu Pak Mustafa. Nanti Kristen ini udah apa? Sekalinya nggak ada Kayaknya oten, suruh bangga nyari sekali kalau kata oten. Bang tuh. Sekalinya ada oten disuruh turunin. Iya, tapi kalau Pak Tous ini nggak apa-apa. Dia masih mau apa? Nanti, iya. Nanti kalau Pak Tous sudah bangkit, Pak Tous, saya bantu cari ya Pak Tous ya. Nora emang nggak ada adab ya. Orang tua disuruh-suruh loh, dia udah mau mati disuruh-suruh. Emang bener-bener Nora ini. Pak Tous, dia mau naik ke sini tapi nggak mau. Gimana ya? Nah, Nora, ini. Lukas 24. Iya, bentar. Lukas. bantu lah. dibantu dia nggak tahu Bibelnya sendiri nggak bantu. Bantu ya. Ini nanti akan lanjut ya. Saya mau mandi dulu. Lukas 24 nomor 46. Saya baca ya Pak Tous ya. Oke. Oke. Setelah itu ia berkata lagi, ini Yesus. Ada tertulis, dengarkan. Ada tertulis bahwa Mesias harus menderita dan mati, lalu bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Benar? Ya. Nah, ini tertulis di mana? Di mana tuh? Pokoknya perjanjian baru Matius, Markus, apa Lukas lah. Pokoknya Injil gitu. Akang mandi dulu, aku sudah suruh mandi. Lah itu kan Mbak Nora udah baca, berarti benar kan? Berarti Mbak Nora udah membantu saya. Akang. Iya. Jadi Yesus itu dinubuatkan untuk mati ya Pak ya? Dinubuatkan, memang udah ada tertulis dari perjanjian lama juga udah tertulis Bang. Tertulis di perjanjian lama ada tertulis nama Yesus nggak Bang? Udah dinubuatkan. Udah Di dalam perjanjian dinubuatkan. baru jelas bahwa itu nubuat itu terjadi. Iya, Kang Chan masuk. Iya. Jadi begini Pak Tos gini. Itu bukan ajaran Yesus sebetulnya. Itu ajaran Paulus. Nah, Bapak ini sebetulnya sedang mengkonsumsi ajaran Paulus. Nanti Bapak buka datanya. Apa? Kata Bible. Jadi di dalam Bible Paulus mengajarkan. Jadi gini, Yesus terangkat ke langit. Dah selesai, nggak ada apa-apa. Nah, usia 33 setelah Masehi ya. Tahun 40-an, 48-an, Paulus membuat surat-surat. Salah satu suratnya surat ke Korintus. Nah, data yang awal berarti bisa kita dapatkan dari data Paulus. 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor 4. Apa kata Paulus? Ada hal penting yang akan kusampaikan yang aku terima sendiri. Bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Begitu. Tapi kan sebelumnya Paulus sudah berkata ke sana ke sini, nggak dipercaya. Nah, di situ Paulus memberikan tekanan. Dia berbohong. Dia mengatakan sesuai dengan kitab suci. Oke, aku potong. Dan tidak pernah Dia ada. menyebar ke sana ke sini. Dia berbohong, maksudnya berbohong. Dia berbicara kemana? Kau Bapak bilang berbohongnya bicara kemana? Gitu. Kepada jemaat-jemaat di luar, kan kepada jemaat-jemaat di luar dari Yerusalem, kepada Efesus, jemaat di Efesus. Bapak tahu data itu dari mana? Tahu Dari data kisah itu para dari rasul. mana bahwa dia berbohong di seluruh Yerusalem? Itu dari kisah Kalau dia perjalanan. berbohong,
Kalau dia berbohong berarti Injil Matius, Markus, Lukas dan Injil itu nggak dipercaya dong, nggak diakui dong. Yes, itu poinnya. Kalau dia Bagus. berbohong. Benar, makanya itu poinnya. Makanya ketika Paulus mengatakan bahwa Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita, dia kasih pembohongannya itu Ya. sesuai dengan kitab suci. Dan Pembohongan- sampai sekarang, Pak, sampai sekarang, Pak, Pembohongan dalam arti apa? berbohong dia bahwa Kristus mati. Pembohongan di mana? Di data 1 Korintus pasal 15 nomor 3, nomor 4. Coba mana aku mau lihat data. Saya pembohongan bacakan Paulus barusan. itu di mana? 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor 4. Makanya saya bacakan, kan Bapak nggak ada Bible, saya bacakan. Ada yang ingin kusampaikan, yang hal penting yang kusampaikan, yang aku terima bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 2000 tahun kitab sucinya nggak pernah ada yang berbicara begitu, Pak. Bohong. Ditambahkan bahkan oleh Paulus, tambah berlipat. Apa kata Paulus? Bahwa ia harus dikuburkan, ia harus dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang mana sampai sekarang belum bentuk, kecuali Bapak bisa bantu kita. Bapak memecahkan rekor 2000 tahun tidak pernah ada satupun kitab suci yang mengatakan itu. Yang Paulus katakan itu bukan kitab Markus, Matius, Lukas, karena setelahnya yang Paulus bicarakan kitab suci itu adalah buku-buku orang-orang Yahudi yang sebelumnya. Dan tidak ada, Pak. Bapak cari saja dari Kejadian sampai Malaki, tak ada yang seperti katakan oleh Paulus, pembohong. Oke. Bapak bilang, oke. Bapak bilang nggak ada. Bapak bisa buktikan yang adanya, yang seperti bohongnya seperti apa. Bapak jangan bicara bernarasi yang seakan-akan berbicara kayak dongeng. Maaf, Pak, ada ini tadi. Jadi Abang, Pak, Paulus tadi Bapak bilang kan pembohongan dan segala macam. Aku minta datanya itu yang mana? 1 Korintus pasal yang 15 Bapak nomor nggak percaya? 3 nomor 4. Lah itu kan udah tertera di dalam Alkitab. Kok Nah, itu makanya pembohongan mana? Kalau bilang itu data pembohong. Pak, kalau Lah, klaim kalau itu bilang data dibuktikan, pembohongan? Pak, sebentar dulu. Kalau klaim itu ternyata dibuktikan bahwa ada kitab suci yang dimaksud, berarti benar. Kalau tidak ada, berarti bohong. Seperti saya bilang begini, di depan saya ada dinosaurus, di depan saya dinosaurus. Nah, kalau ternyata benar ada yang bisa membuktikan depan saya dinosaurus, berarti benar. Tapi kalau tidak ada yang bisa membuktikan, berarti saya bohong. Nah, sekarang coba saya tanya kepada Bapak, saya tanya kepada Bapak, di mana kitab suci yang dimaksud oleh Paulus bahwa Kristus, ini pertanyaan terbuka buat teman Kristen semua. Di mana kitab suci yang dikatakan oleh Paulus bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Nah, setelah itu, Pak, tahun 50 ya. Nah, setelah itu muncullah buku Markus tahun 60. Muncullah buku Lukas dan buku Matius tahun 70-an. Nah, di dalam Lukas 24 tadi yang disampaikan oleh Mbak Nora, Lukas 24 nomor lupa saya, 4244, bahwa semua ada yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi, bahwa ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ini Lukas mensupport kebohongan Paulus tadi di 1 Korintus 15 nomor 4. Sekarang kalau Bapak meyakini itu bukan kebohongan, berikan kepada saya satu data saja di dalam kitab orangnya Yahudi bahwa ada Kristus mati karena dosa-dosa kita. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Kalau respon Bapak hanya ketawa, berarti benar. Paulus sedang berdusta. Abang, oke. Buktinya jemaatnya Nah, tidak mau terima begini. itu. Maksudnya begini, Pak. Abang dari tadi berbicara kebohongan. Abang dapat data dari mana? Sedangkan itu Alkitab udah diciptakan perjanjian baru. Abang dapat data dari mana? Ayat tadi itu bohong. Kalau nggak Baik. bohong, ngapain diterbitkan di dalam Alkitab perjanjian baru? Abang ini Bagus. bicara. Alasannya bicara apa? bilang itu Baik. bohong, itu bohong. Abang Bapak tahu bisa dari buka mana? Bible tidak? Kenapa? Bapak bisa buka Bible tidak sekarang? Nggak bisa, aku di luar. Makanya, dengarkan. Ini statement dari Paulus langsung. Apa kata Paulus? Roma 3 nomor 7. Dengarkan. Jika kebenaran Tuhan karena bohongku, mengapa aku masih disebut pembohong? Dari Paulus langsung. Itu ayatnya dong, aku mau lihat.
Roma, aku mau lihat datanya. Coba. Roma pasal 3 nomor 7. Oke, coba buka supaya bantu saya juga, saya yang baca. Nggak ada, saya ayat. komputernya mati, saya nggak ada ini akses, ada Oh, bala-bala. Mengun, kamu bicara jangan bicara ngibul kamu. Roma 3 nomor 7. Jika kebenaran Tuhan karena bohongku, mengapa aku masih disebut sebagai pendosa? Oke, Pembohong. abang yang baca. Sekarang abang buka Silakan. ayatnya, aku yang sekarang yang baca. Nggak bisa, Pak. Saya nggak ada device. Saya sama dengan Bapak nggak ada abang bisa device. tahu. Saya Abang hafal. tahu dari mana itu? Hafal. Saya hafal. Coba Bapak kalau tidak percaya Bapak lupa. Buka. Begini, berarti abang nggak punya data, saya juga nggak buka data. Datanya Berarti Roma sama-sama. 3 nomor... Pak, Bapak ini aneh. Disebutkan Roma pasal 3 nomor 7. Bapak buka kalau Bapak tidak percaya. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku bertambah kemuliaannya, mengapa aku masih disebut pendosa? Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa aku nih berdusta. Kebenaran akan Tuhan yang aku sampaikan tadi itu semuanya dusta. Nah, sudah di mulut Paulus. Ini Pak, bukan berarti karena Bapak dari dulu bertahun-tahun menerima Paulus, menerima Kristen, maka Paulus, Kristen, dan semuanya itu benar. Enggak Pak, harus di cross check. Loh, Ya, ternyata gini, ketika buka Abang. Bible dia berdusta dalam hal ketuhanan bahkan. Abang, oke, gini. Abang berbicara dari tadi, kirain abang ada pegang Alkitab di depan supaya tunjukin ke saya yang baca, walaupun aku nggak buka Alkitab. Ternyata abang juga nggak buka Alkitab, berarti dari tadi abang berdongeng dari dulu kitab dulu. Paulus ini, Paulus itu. Sekarang saya tanya kepada abang. dia nggak tahu Abang isi percaya ayatnya. sama perjanjian lama, perjanjian baru nggak? Kan tadi saya sudah sebutkan Saya Pak. tanya Abang. 1 Korintus pasal Nah. 15 nomor 3 nomor Enggak, 4. tunggu dulu. Roma Oke, pasal tunggu dulu. 3 Gini, nomor 7. Abang. Kenapa Bapak tidak cek? Gini abang berbicara juga nggak bicara ke saya yang baca. Iya Bapak kan? yang baca, Pak. Kalau Saya sudah abang- buka. Saya sudah ucapkan datanya, Pak. 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor Iya. 4. Lukas pasal Sama, 24 iya, nomor iya. 42 44. Oke, Roma oke, pasal 3 oke. nomor 7. Bapak baca di situ. Kalau Bapak tidak Iya. baca, berarti bukan saya yang tidak punya data. Bapak selama ini nggak ada data. Ya gini, abang kan yang host, berarti abang mesti siap. Abang mesti siap kalau Bapak abang yang host. Kristen, berarti Bapak yang harus siap. Ya, kalau umpamanya Jadi Anda Kristen itu berarti mesti siap. nggak usah baca ayat Alkitab, Loh. bahas hadis saja. Lah kalau gitu ngapain Bapak meyakini Yesus Tuhan, nggak baca Bible? Iya. Selesai ya. Alhamdulillah. Anda sebagai host, Ya udah. Ber- Pak ya. sedangkan orang Kristen, Ya udah. gue balik bertanya, abang bilang nggak Ya, ya nggak ada udah, Alkitab, saya komputer bukain. mati segala macam, apa itu? Bang, saya bukain. Gimana Nanti sih? abang yang baca ya bang ya. Saya bukain datanya ya bang. Coba dibuka, iya, makanya aku bilang, aku Oke. bilang saya yang baca. Oke, baca ya bang. Janji ya. Ayo, nih baca. Mana? Coba digedein dikit, Bang. Ini baca. Mana? Aduh, mata gua ini lagi. Katanya mau baca tapi matanya, aduh, bapak ini ya udahlah. Bapak percaya aja dah. Udah. Yang dilakukan Ya. oleh Bapak ini, sebentar Pak Toysat. Yang dilakukan oleh Bapak ini tidak pernah baca Bible Bapak. Bapak hanya meyakini doktrin yang diajarkan oleh gereja. Itu bisa jadi benar jika sesuai dengan apa yang dilakukan. Bapak ada dalam asumsi di Oke, Kristen ini. sekarang Sebentar aku dulu tanya Pak, santai Abang. dulu Pak Toys, santai Abang. dulu, santai dulu Pak Toys. Santai dulu, santai. Tarik napas dulu, kita diskusi santai aja. Kamu berbicara juga jemaat- punya Alkitab sama jema- aja, bohong, jemaat- bohong aja bagi-bagi. jema- Bapak sebagai jemaat berasumsi bahwa yang diajarkan oleh gereja, oleh pendeta, oleh pastor, oleh romo itu sama dengan yang diajarkan oleh Bible. Saya sudah menunjukkan ternyata Bible berbicara hal lain seperti yang diajarkan oleh bergereja. Oke, ya, Abang. Hmm. Sekarang begini, pada saat kita berbicara, pendeta mau khotbah, segala macam itu berpedoman dalam Alkitab. Nah, itu Oke? asumsinya. Bukan kayak yang Berikan lain, kepada berbohong, saya, berbohong, naikkan berbohong. kepada saya satu pendeta sekarang juga yang bisa menunjukkan kitab suci yang dimaksud oleh Paulus. Apa? Berikan kepada saya, itu kan asumsi loh. Pendeta berdasarkan Bible. Loh, itu asumsi.
Buktikan, naikkan Wah, saja, kunci. naikkan. Makanya saya diundang. Naikkan 1, 2, 3 pendeta yang bisa menjawab Abang. 1 Korintus Ya. pasal 15 nomor 3 nomor 4 bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dia harus dikuburkan, dia harus dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang mana? Satu, Itu tadi satu, orang dua, baca. tiga. Bawa seluruh pendeta kalian ke sini. Saya tantang. Bawa seluruh pendeta kalian ke sini, jawab pertanyaan itu. Alah, kalian enggak. Nah, itu tadi orang baca di kitab Lukas. Tadi kan orang udah baca. Kitab suci bukan kitab Lukas. Lukas itu ada setelah Paulus, setelah surat-surat Paulus. Masa Paulus Nah. mengatakan sesuai dengan kitab suci baru ada gitu. Oke. yang sebelumnya gimana sih? Lagian Lukas itu buku penyelidikan, bukan kitab suci. Nah, itu gitu. Oke, sekarang aku tanya Alkitab kitab suci enggak? Abang, aku Alkitab Bukan. kitab suci enggak? Buku penyelidikan, Ya, buku wartawan. Ya, ketahuan kalian Pak. unta nih. Loh, bukan kaum kata saya, kadrun. Pak. Loh, kok jadi aku yang disalahkan? Pak, Bapak baca pembukaan kaum dari buku kadrun, Pak. Bapak baca pembukaan dari buku Lukas 1 sampai nomor berapa? 4 atau 5. Theophilus yang mulia, karena banyak orang yang memberitakan peristiwa yang terjadi di antara kita, yang adalah saksi mata, katanya Oke, pelayan oke, firman. oke, Abang. Maka aku Lukas Abang. melakukan Abang. penyelidikan, menyelidiki, lalu membukukan untukmu Theophilus. Saya tanya, kitab suci atau buku penyelidikan? Abang. Aku dari tadi abang nanya dulu. Kata Lukas, Sekarang aku aku menyelidiki dan membukukan. Jadi kitab suci atau kitab penyelidikan? Kitab suci lah. Di mana? Lah, Di mana iya. dari Matius sampai Wahyu di mana yang menunjukkan bahwa kitab suci di mana? Berikan data satu saja. Ajak seluruh pendeta kalian datang ke sini. Berikan kepada saya Ya, data. Saya aku ingin jawab tahu dari Matius jawab sampai ya. Wahyu di Aku mana jawab ya. itu didefinisikan kitab suci. Aku- Mana? Aku jawab ya. Aku jawab ya. Aku jawab. Di mana? Aku jawab ya. Kitab suci itu ya itu kan semua di dalam Alkitab. Itu buku penyelidikan. Kitab Oke, penyelidikan, oke. bukan kitab suci. Sudah, abang, oke. Aku tanya abang ya. Aku tanya abang ya. Aku tanya boleh ya. Kalau abang Boleh. bilang Alkitab Kalian kan bukan di kitab gereja, suci, kalian kan di gereja nggak bisa nanya. Nanyalah di sini. sabar dulu. Dari tadi Iya. ngoceh juga nggak ada data di situ kok kamu Udah, ngoceh saya dari kasih data. tadi. Dari tadi nggak punya data, sekarang aku nanya ngoceh-ngoceh. Aku boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Kan kalian di gereja nggak bisa Sekarang nanya. aku tanya. Kalian aku tanya, abang- di gereja di doktrin, di Abang. sini boleh tanya. Nah, sekarang aku boleh tanya dulu ya. Ya boleh, silakan. Sekarang boleh gua tanya lu nggak? Boleh, tanya, Nah, silakan. sekarang aku tanya, kenapa di kalender itu kenapa pakai tahun Masehi tapi bukan tahun Hijriah? Karena Kalau Anda pemerintah- bilang Alkitab bukan kitab suci. Karena pemerintahnya yang menggunakan kalender Masehi. Nah, Gampang kok. kenapa itu Alkitab kitab suci nggak? Apa urusannya dengan kitab? Bu, di buku Bapak itu apa urusannya kalender dengan kitab suci? Loh, kalau kita lihat di buku Bapak itu, di kata Matius pasal 2, Yesus lahir tahun ke-3 sebelum Udah, Masehi. Bang. Kata Lukas, Udah, Yesus udah, lahir udah, tahun udah. ke-3 atau tahun ke-6 setelah Masehi. Lu mau bantah? Nggak bisa bantah Alkitab. Apanya yang dibantah? Kitab di atas segala kitab. Mau apa? Semua Yang mana? itu udah dibuatkan di dalam Alkitab. Dari Tapi kan kita perjanjian buku lama sampai penyelidikan, perjanjian Pak. baru, Bang. Tapi kan buku penyelidikan, bukan kitab suci. Penyelidikan yang mana itu fakta sejarah semua ada di dalam Alkitab. Kata Lukas, aku melakukan penyelidikan dan membukukannya, mengkitabkannya. Nah, jadi kitab penyelidikan atau kitab Oke. suci? Oke, sekarang aku tanya perjanjian baru. Udah dibantah, Pak Iban. Penyelidikan. Yes, penyelidikan bukan Nggak kitab bisa. suci. Loh, kita penyelidik. Perjanjian Bapak lama tidak itu percaya penyelidikan Bible? juga. Bapak nggak percaya Bible? Perjanjian lama itu kita penyelidikan juga. Jangan kamu berkata, Yeremia 8 nomor 8, jangan kamu berkata kami bijaksana, kami memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena-pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Pena palsu. Apa? Kebanyakan dongeng kamu. Yeremia pasal 8 nomor 8 buka. Kamu jadi ustadz dongeng aja deh. Jadi cerita aja kayak dongeng.
Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Allah sudah mengatakan kepada kita, Iya. sesungguhnya orang-orang yang menutup dirinya sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Kamu beri Nah, itu- peringatan, kamu tunjukkan datanya, kamu tidak tunjukkan datanya, mereka tidak akan beriman. Kenapa begitu? Khatamallahu ala qulubihim, dikunci Nah, mati itu hatinya, lu bisa tuh. wa Bagus ala itu jadi sam'ihim, ustaz kamu, ngapain dikunci ceramah Alkitab? telinganya, wa ala absorihim, ditutup matanya, wa ala absor gisawatu walahum adzabun alim, walahum adzabun azim, bagi mereka ini tinggal menunggu saja dia, nanti tunggu saja ketika semua tabir kebenaran terbuka. Tunggu naik kitab suci, Yesus Oke, Tuhan, Abang. Yesus Tuhan. Ya itu mata kan. Tabir terbelah semua kan ada di dalam Alkitab. Abang bilang sendiri, sedangkan abang bilang bukan Alkitab, bukan kitab suci, gimana sih? Mana ada tabir Kata-katanya terbelah? jangan ambil dari Alkitab. Pak, yang mengatakan tabir terbelah itu hanya Matius. Di buku Matius pasal 27 dari nomor 51 sampai nomor berapa itu, bahwa tabir Oke, terbelah. oke. Tak ada satupun yang menyatakan selain Matius. Kalau kata orang-orang, Oke, oke. kalau hanya menyatakan satu orang, tidak ada yang lain yang menyatakan, termasuk sejarawan nggak ada, bait Allah terbelah, Oke, gempa oke, bumi, oke, kuburan oke. korban terbuka. Berarti itu adalah mantap. buku dongeng. Mantap. Berarti sekarang gini. Abang bilang di Matius. Matius itu di dalam Alkitab bukan? Matius iya di dalam Bible, bukan di dalam Alkitab, di dalam Bible. Ya Tuhan. Oh iya kan. Anda Bukan Anda ini. Kristen. Buku Anda ini Bible atau Alkitab? Buku Anda ini Bible atau Alkitab? Soalnya orang Eropa mengatakannya Bible. Aduh kalian. Makanya abang. Ya tahu dia bilang sendiri. Aja deh. Bahas Sudah. Al-Quran sama hadis aja deh, jangan Lah bahas sudah, saya sudah bahas Al-Quran dengan hadis dari tadi. Saya tunjukkan Apa? Al-Quran. Saya tunjukkan Oke. Al-Quran dari tadi. Tapi ketika Al-Quran mengkonfirmasi Al-Quran sama ajarannya dengan ajaran Yesus, Anda menolak, kan aneh. Yang menolak apa? Yang menolak gimana? Bang, Tolaknya Yesus, Bang. Coba kita lihat. Kata Yesus, Tuhan itu cuma satu. Tuhan Anda berapa? gimana? Satu. Siapa namanya? Yesus Kristus yang juru selamat. Kalau Bapa di sorga, Tuhan bukan? Tuhan. Bentar. Yesus Tuhan bukan? Anda tanya ulang-ulang, malas jawabnya bang. Skillnya ini sedikit. Anda bilang tadi. Abang, Iya, pertanyaan tuh. bagaimana pertanyaan sebenarnya? apa? Jangan ulang. Ya udah, Anda bilang Tuhannya satu, tapi Bapak katakan Bapak di sorga Tuhan, Yesus Tuhan. Terdengar satu, terdengar lebih dari satu. Enggak, Anda aja yang bilang lebih dari satu. Bapak di sorga Tuhan, Yesus di bumi Tuhan. Ada berapa Tuhan yang Bapak yakini? Satu. Yang mana? Yang Bapak di sorga atau yang Yesus? Pokoknya Allah Bapa dalam rupanya. Dengar dulu pertanyaannya. Bapak di sorga Tuhan, Yesus di bumi Tuhan. Ada berapa Tuhan yang Bapak yakini sekarang? Kok Anda maksa, kan aku udah bilang satu. Yang mana di antara Bapak dan anak, yang mana yang Tuhan? Kata siapa Bapak dan anak? Bapak Tuhan itu bukan? sendiri dalam diri Tuhan. Bapak di sorga Tuhan bukan? Aduh, Anda tanya ulang-ulang malah jadinya. Nggak pede dia. Yesus Tuhan bukan? Abang, skill bertanya itu jangan ulang-ulang bang. Aduh. Skillnya, kamu Pak. skill. Oke, baik. Pak, Yesus punya, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Bisa nggak Tuhan Jawab punya Tuhan? skillnya. Gini, skill tanya ke saya tuh skillnya di atas rata-rata ya. Iya bagus, ini Coba udah tanya, overlap Anda ini. Iya, Anda bisa nggak tanya. Tuhan punya Tuhan? Anda tanya. Nah, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Enggak. Enggak. Pertanyaan Yesus punya. apa itu? Baik. Pertanyaan itu pertanyaan apa? Lalu Masa kenapa Yesus- dijawab enggak? Dijawab enggak. Nah, kenapa Yesus punya Tuhan? Ya, kata siapa Yesus punya Tuhan? Kata Yesus. Ayo sekarang aku tanya kamu. Saya tanya kamu, Anda bilang. Sekarang saya tanya kamu, kata siapa Yesus punya Tuhan? Kata Yesus. Hah? Kata Yesus. Pertanyaan dari mana itu?
Dari Itu Yohanes pertanyaan apa? Yesus Yohanes itu pertanyaan apa? Yohanes pasal 20 nomor 17 kata Yesus, Aku Yesus pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Maria Magdalena dan Tuhanku, Tuhanmu, Tuhanku. Yesus punya Tuhan. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Arti ayat itu nggak? Iya, Anda Yesus punya tahu arti ayat itu nggak? tahu eskatologi itu, menuju Tuhannya, akan menuju Tuhannya dia. Nah, berarti itu dia sendiri, Bang. Tuhanku. Ya iya itu dia sendiri. Tuhanku berarti itu dia untuk Kalau dia Tuhanku sendiri. ini aku Tuhan, itu sendiri. Ini Tuhanku. Ya. Itu Anda itu yang di bawah rata-rata. Nah, kata Yesus Bapakku, berarti Yesus adalah anak adalah Bapak. Bapakku berarti dia sendiri, aku adalah dia sendiri, anak adalah dia sendiri, Bang. Oh, jadi anak adalah Bapak. Kok anak adalah bapak? Mana anak sama Karena bapak? itu- Tidak, sama anak. Makanya itu dia. Kan anak bukan anak itu berarti mempunyai Bapak. Bang. Yesus mempunyai Bapak. Bang. Yesus mempunyai Apa begini, Tuhan. Aku terangkan ya. Aku terangkan. Bapakku di surga ya berarti itu dia sendiri. Allahku di surga adalah Yesus itu sendiri. Anak Allah itu Yesus sendiri. Senjuru selamat itu Yesus sendiri, Bang. Oh, Jangan jadi Bapak di salah. sorga Yesus. Bapak di sorga itu Yesus. Yesus itu sendiri. Jadi ketika Yesus mati, Bapak mati. Enggak ada kayak gitu. Itu manusianya yang mati. Loh, Manusianya lalu kenapa yang kok mati, Bang? Loh, kan Yesus itu Bapak itu Manusianya sendiri. yang Gimana? mati. Kalau Bapak itu Manusianya yang mati, Bang. Bisa nggak Tuhan mati? Oke. Abang aku kasih boleh diam, aku boleh bisa berbicara narasi ya. Iya, Abang silakan. jangan ketawa. Iya, Dari tadi abang silakan. bernarasi juga kan nggak nyambung kan? Aku Iya. bernarasi begini, Bang. Serah kamu Di lah. dunia ini kan manusia, iya kan? Yang hidup di dunia ini kan manusia, iya kan? Manusia itu lahir dengan cara seperti apa abang tahu? Dikandung, dilahirkan, iya kan? Lahir ke dunia. Bagaimana caranya Tuhan Allah itu datang ke dunia? Ya seperti kita datang sebagai manusia, dilahirkan, mengandung, dilahirkan. Begitu jadi dia datang ke dunia. Masa kalau manusia itu dia hewan, masa Yesus datang sebagai manusia? Enggak kan? Masa Yesus datang sebagai hewan? Kan nggak mungkin. Yesus datang menyelamatkan. Berarti dia datang sebagai manusia juga di dunia. Begitu abang. Jadi bagaimana dia menunjukkan Allah, dia datang tuh dengan menyatakan mujizat-mujizatnya itu. Makanya begini. Bisa nggak Tuhan mati? Yesus Pak, pertanyaannya bisa nggak Tuhan mati? sabar dulu abang, sabar dulu. Aku lagi Tapi bicara Bapak udah nih. lama tidak menjawab sama sekali. Bisa nggak Tuhan mati? Apa tuh? Tuhan mati nggak bisa. Apakah Yesus mati? Yesus mati. Kan Berarti di dalam Yesus- Alkitab kan Berarti ada. Yesus bukan Tuhan. Kata Makasih, siapa? Pak. Kata cuma abang dulu. Sorry, Bapak abang. kata barusan, bisa nggak Tuhan mati? Sorry, abang. Tidak. Abang bilang, Tapi Yesus berarti mati. Abang bukan Tuhan. Oke, sabar. Tuh. Abang bilang Yesus bukan Oke, tapi saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya, tapi kan dia mati. Tuhan tidak bisa mati. Berarti dia bukan Tuhan dong. Itulah keraguan-raguan umat Pak, abang ada itu tuh- yang nggak Pak, percaya. ada nggak Tuhan yang mati? Nggak ada Tuhan mati. Kata siapa Tuhan mati? Berarti tidak ada Tuhan yang datang mati untuk menebus dosa Kristen. Ada. Gimana? Bingung kan lu? Bingung kan lu? Pak, Bingung kan lu? saya ulang udah. Ada tidak Tuhan yang mati? Nggak ada Tuhan yang mati. Nggak ada Tuhan. Berarti tidak ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen. Karena itu udah dinubuatkan, Bang. Ada. Bagaimana saudaraku? Bapak tahu sendiri bagaimana? Inilah kalau otak sudah berjamur begini. Ya, abang nggak bisa. Karena Bagaimana Bapak bisa mengatakan Tuhan tidak bisa mati? Tak ada Tuhan yang mati. Itu udah bagus Iya. frekuensinya. Berarti tidak ada Nah, Tuhan iya. yang mati menebus dosa Kristen. mati dan bangkit kan? Kan tidak ada Tuhan yang mati, Pak. Kan tidak ada Tuhan yang Lo mati. ketawa? Ya kan tidak ada Tuhan yang mati. Berarti tidak ada Tuhan yang Tidak mati ada. untuk menebus dosa Abang, Kristen. Abang aku bilang ke kamu, tidak ada Tuhan yang mati. Kalau ada Tuhan yang mati, dia nggak bisa bangkit. Manusianya, kemanusiaannya yang mati. Ya itu Oke, dia. manusianya yang mati. Jadi tidak ada Manusianya Tuhan yang mati, datang. tapi bukan Yes. Tuhan yang mati. Jadi tidak ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen, betul tidak? Hanya manusia yang menebusnya, betul tidak? Siapa yang manusia? Ya, Siapa yang manusia lah. Siapa manusia? Ya, manusia lah. Lu ketawa. Iya kan? Karena saya Iya. tanya, Anda bilang manusia.
Anda bilang manusia mati. Manusia siapa? Ya, manusia mati, Tuhan tidak bisa mati. Manusia Tak ada siapa? yang penebusan dosa Kristen itu melalui tumbal manusia, bukan Tuhan. Nah, tumbalnya siapa? Oke, sekarang di dalam Alkitab mana ada yang kata tumbal? Coba unjukin ayatnya. Iya kan, membunuh manusia Ya, untuk menebus tuh, dosa namanya tumbal. Tadi tulis berganti itu kayak anak kecil. Tadi bilang tumbal, sekarang ayatannya di dalam Tumbal itu apa sih, Pak? Tumbal itu apa? Lo Anda tanya saya, Anda kan yang bilang tumbal. Iya, Anda tanya tumbal saya. ini makanya saya jerangkan. Tumbal itu mengorbankan untuk sesuatu yang jadi benefit. Benefitnya menghapus dosa, menebus dosa. Nah, yang ditumbalkan itu adalah manusia. Kan Oke, Yesus yang sekarang aku mati. tanya, coba Mana mana Tuhan? mana ada ayat yang menyatakan bahwa tumbal mati manusia sebagai tumbal. Coba unjukin ayatnya. 1 Korintus pasal 15 nomor 3 yang tidak tadi saya katakan. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Tumbal namanya itu. Berarti kalian Ntar dulu ya, pindahin galon dulu bentar. nggak ada kata. Lu main Coba, tambah tumbal aja lu kucret. Pak, coba Bapak baca, Pak, Bapak baca Galatia 3 pasal 13, Pak. Baca, Pak. Abang, enggak, maksudnya tadi bilang tumbal itu mana ayatnya di dalam Alkitab yang ada bilang tumbal Ya, itu. manusia? Itu Galatia 3 Mana? pasal 13. Ya udah kalau gua nggak mau baca karena nggak ada ayat itu. Aku tahu aku nggak memfitnah Alkitab saya karena Ya nggak ada udah, kata tumbal. ya udah saya buka ya, Bang ya. Boleh saya buka, Bang? Anda yang baca. Mana Oh, ada Bang. kata tumbal? Oke, Bapak nggak mau baca, Pak? Ngapain nggak ada kata tumbal dalam Alkitab? Ngapain aku baca? Bapak tahu nggak Galatia 3 pasal 13? Ya udah Anda baca, kan Anda nantang saya dengan ayat itu. Mana Oke. kata tumbal manusia mati ada tumbal? Oke, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu siapa? Orang yang terkutuk yang tergantung di kayu salib siapa? Ya itu kalau ada ayat itu aku benar, tapi jangan bilang tumbal. Ya ini Manusia kan tumbal. Ini kan Ngaco tumbal, aja Bang. kalian. Loh, ini kan tumbal, Kalian Bang. itu kayak banyakan Ini bernarasi tumbal ayat dan penebus penambahan dosa. penghapusan ayat kata-kata. Ini tumbal Mana ada penebus kata dosa, tumbal? Bang. Ngaco aja lu. Ini tumbal penebus dosa, Bang. Tumbal apa? Mana tumbal? Ayatnya ngaco aja bilang manusia tumbal. Kalau manusia mati menebus dosa iya. Kalau ada manusia mati sebagai tumbal nggak ada. Ngaco aja. Lah, emang Yesus bukan tumbal, Bang? Nggak, tumbal buat apa? Mana tumbal? Kalau Yesus mati buat menebus dosa iya, tapi bukan tumbal. Kamu kata tumbal Terus itu apa? apa? Itu denotasinya banget. Ya terus apa, Konotasi. Bang, kalau bukan tumbal, Bang? Terus apa kalau bukan tumbal? Makanya abang kalau bernarasi ayat Alkitab itu baca sesuai dengan fakta yang tertulis, Ini, jangan Pak, tambah, Bang. jangan menghilang. Ya ini sesuai dengan Jangan fakta, Bang. menghilang. Baca, Bang. Abang baca, Bang. Baca, Bang. Baca apaan? Ini baca. Galatia 3 pasal Iya, 13, Bang. Iya, mati menebus dosa dia, abang. Iya, yang Di mati zaman menebus dosa ini zaman tumbal bukan? Yesus, lihat abang. Di zaman Yesus, kalau ada kesalahan yang disalibkan itu orang terkutuk. Ya itu memang betul, itu memang di adat Ya, dan budaya bangsa oke. Israel kayak Ya, itu. Bapak, Terus, berarti Abang mau apa? mengakui ya, yang terkutuk ini Tuhan Abang ya. Lihat gak, abang? Aku kan bilang ayat itu mengatakan sesuai dengan pada masa itu. Oke, Penyalipannya itu adalah orang-orang ya. terkutuk. Iya. Ya, Bang. Iya, nggak apa-apa, Bang. Tapi Anda bilang tumbal. Iya, Bang. Oke, Iya, Bang. jangan. Iya. Berarti pada masa itu Yesus terkutuk ya, Bang ya? Bukan terkutuk. Loh, ini tulisannya terkutuk loh, Bang. Iya, bukan terkutuk, tapi itu sistem penyalipannya itu memang udah ada budaya dari Arabnya, budaya dari Kok bangsa dari Israelnya Arab? seperti itu, tradisinya itu. Pelan-pelan, Bang, ngomongnya, Bang. Ini yang terkutuk ini siapa ini? Tidak ada yang terkutuk. Oke. Terkutuk itu itu tradisi Oke, bahasa di dalam budayanya, Iya. budaya di bawah. Coba adat itu. abang baca, ya kita baca pelan-pelan. Orang yang mati terkutuk. Iya. Iya. Kita baca Memang itu pelan-pelan ya. cara gitu. Ya, kita baca pelan-pelan.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, yang menebus dosa dari kutuk hukum Taurat ini siapa, Bang? Yesus. Yesus ya. Dengan jalan menjadi Menjadi apa? kutuk, Bang. Kutuk. Nah, terus? Nah, jadi Nah, ya, terus? yang terkutuk ini siapa jadinya? Abang baca. Abang baca, jangan baca sepenggal-sepenggal. Apa baca Ya sampai udah, habis? saya baca sampai habis. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, orang yang tergantung di kayu salib ini siapa, Bang? Oke. Orang yang tergantung di kayu salib itu Yesus. Untuk menebus, kan ada kata untuk menebus. Ya. Berarti yang terkutuk, yang tergantung di kayu Yang salib digantung itu di siapa? kayu salib bukan cuma Yesus, ada banyak sebelum Yesus yang digantung di kayu salib. Ada 3 Semuanya orang, itu terkutuk. ada 3 orang. Ah, Ada 3 orang, semuanya terkutuk nggak? Ya, sebelum Yesus terkutuk semua. iya. Kan Iya. itu kan dibilang Yesus untuk menebus siapa? Oke, abang bilang terkutuk kan? Tapi sekarang Hukuman saya tanya salib itu kan menebus siapa? hukuman, itu kan satu bentuk hukuman. Jadi sebelum Yesus dan yang kedua orang di sebelah Yesus, sebelum mereka bertiga sudah ada sebelum-sebelumnya yang Ya, yang ya, digantung. kita nggak bahas itu, kita nggak bahas yang sebelum-sebelumnya, kita bahas yang terkutuk ini nih, yang menebus dosa nih, yang gelarnya Kristus. Yang punya gelar Kristus di sini hanya Yesus. Dan Oke, yang mati Abang. terkutuk di Oke. sini hanyalah yang punya gelar Kristus, yaitu Yesus. Oke, siap. Abang begini, abang. Ya, Halo? halo juga. Abang tinggal bilang Yesus kan? Hmm. Iya. Yang mati terkutuk di tiang kayu salib itu memang semuanya mati terkutuk. Tapi Yesus satu-satunya ada ditulis di ayat itu, mati untuk menebus apa? Iya, yang Menebus punya siapa gelar dulu? Kristus, Bang. Yang punya gelar Kristus di sini siapa, Bang? Abang ngerti ayat itu enggak? Ngerti? Abang ngerti nggak ayat itu? Ngerti, Abang nggak ngerti, paham Bang. ayat itu. Paham, pendeta aja saya ajarin tentang ayat ini. Gimana Oh, sih, Bang? berarti abang udah ambil berarti abang cuma udah melihat kata terkutuk kan? Tapi kami orang Bukan Kristen cuma melihat melihat kata terkutuk, mati untuk Bang. menebus. Bang, nih Mati Bible untuk ini, menebus Bang. manusia. Bible ini dari kejadian, kebakaran, kecelakaan, keguguran sampai ke sana ke sini, Bang. Udah saya baca, Bang. Abang, lu kasih ayat ke gua tapi lu nggak ngerti ayat. Gua balik tanya tentang ayat itu, kamu keprakek. Oh, gitu. Ya udah saya tanya tentang ayat ya, Bang. Abang paham Bible, Bang? Enggak, mengenai ayat itu Anda kan yang baca buat saya, nggak jangan lari paham. kemana-mana. Saya pikir Abang paham tentang Bible gitu. Jangan lari kemana-mana, weh. Dari tadi lu kasih ayat ini. Lu kasih ayat ini, jangan lari. Kasih ayat apa, Bang? Anda bilang kan Yesus menebus hukum Taurat, mati untuk menebus siapa? Manusia kan? Memang mati menebus manusia, memang dia harus mati, sistemnya penyalipan. Oke, Dan memang di berarti Tuhan tradisi di harus Israel mati. waktu itu, Ya, memang berarti itu Tuhan mati, harus mati. yang di Ya, sistemnya pelan-pelan, itu Bang. mati Pelan-pelan, di salib itu orang yang terkutuk. Bang, Tapi pelan-pelan. Yesus Nanti enggak. kena stroke, Bang. Pelan-pelan, Bang. Ini Alah, yang gua kasih mati, ayat yang lu nggak paham lu. iya, Bang. Yang mati tergantung di kayu salib ini siapa, Bang? Yesus. Yesus. Jadi yang terkutuk di sini siapa, Bang? Nah, sekarang aku bilang, abang, penyalipan itu pada zaman itu memang orang yang disalib itu orang terkutuk. Ya, berarti Iya Yesus kan? terkutuk dong. Kalau pada zaman itu terkutuk Tapi kan. jangan salah dulu, sebelum masuk di situ Oh, kan ada salah di depannya, baca di depannya. Di depan mana, Bang? Di depan mana harus dibaca, Bang? Baca duluan ayat itu, Yesus mati kan menebus dosa itu. Bang, Coba abang saya baca udah ulang. 3 kali baca, Bang. Udah 3 kali baca. Kok nangis, Bang? Abang, sorry, Anda nggak paham ayat itu. Abang, Anda jangan ungkapkan menutupi ayat itu, tapi Anda nggak kebohongan. paham. Jangan menutupi kebodohan dengan cara ketawa, Bang. Nggak usah, Bang. Abang aja nggak paham Ya, tentang ayat ini. Gini, Coba saya abang, pengen tahu. Coba saya abang pengen aku tahu nih. ketawa. Bang, saya Abang, pengen tahu. aku ketawain Shh, kamu shh, karena shh. kasih ayat, tapi Ya udah, tanya kamu kita uji. keprak-keprak. Ya udah kita uji siapa yang paham Bible ya, siapa yang hafal Bible dan paham Bible. Enggak, jangan Baca lari ulang. kemana-mana. Udah baca Lu baca kasih ulang. ayat itu Tanpa ngapain? melihat. Lu lari. Tanpa melihat. Ayo Lu baca jangan ulang tanpa lari. melihat. Ayo tanpa Lu melihat. jangan lari. Kok jangan lari? Kita uji siapa yang paham Bible. Kita uji, Bang. Enggak. Ayo. Saya tutup Oke. muka. Saya tutup Coba muka ulangi sambil ayat baca. yang tadi. Oke, saya tutup Ulangi muka ayat ya. yang tadi. Saya ulangi Ulangin saya ayat yang sambil tadi. tutup muka ya. Nih, saya tutup nih muka nih. Saya tutup. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk sebab kita.
Karena telah tertulis, terkutuklah orang yang nyangkut di kayu salib. Tuh, udah saya bacain. Saya hafal, Bang. Nah, Saya nah. hafal. Abang coba abang Terus? ulangi baca. Abang ulangi baca. Abang ulangi baca. Kita Arti uji ayat Bible. itu apa? Ulangi Nggak, baca. abang kan Ulangi host baca. kan. Coba abang baca ulangi, Abang hafal kan nggak? host. Ya udah Ini baca, abang host, ulangi. jadi abang mesti melayani. Kita uji siapa yang paham Bible. Nggak Kita usah. uji siapa yang paham Bible. Baca. Nggak Malu. usah. Nggak Malu kan, gak bisa Bukan. kan? Malu kan? Malu. Nggak. Malu. Jangan kemana-mana, Makanya kalau Bang. masih bodoh, Abang kan host. kalau masih nggak paham Bible, jangan sok-sokan Bang di sini. Ya, jangan menutup